Millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Saya terangkan itu bukan dalam rangka benci dendam, dalam rangka kritik intelektual. Tapi sekarang kampus diteror oleh kebijakan-kebijakan eksekutif yang melarang orang berpikir kritis. Waktu dan tempat saya persilakan kepada the one and only, this is Rocky Gerung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di sini. Anda mau saya ngomong di sini atau di sana? Sini aja ya, bisa mondar mandir tuh. Oke, terima kasih saudara Rijal Jamal. Jamal artinya jangan malu-malu dan jangan memalukan. Oke, ini tema yang sedang dibicarakan di banyak lingkungan, dianalisa di media dalam bentuk talk show, dijadikan bahan pembicaraan WA emak-emak soal ekonomi yang merosot, dijadikan bahan spekulasi apakah pemerintahan Jokowi bisa berlanjut sampai 2024, dan semua itu memperlihatkan bahwa publik Indonesia concern dengan soal ekonomi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi selalu mengucapkan tadi bahwa kita akan meroket, dan roketnya bukan sekedar tidak punya arah, meroket nggak ada soal, tapi tidak pernah berhasil diterbangkan roket itu karena komputer yang memasukkan semua variabel untuk mengaktifkan energi roket macet, mati. Dimatikan oleh apa? Dimatikan oleh ambisi politik. Itu sih, satu, cerdaskan kehidupan bangsa, dua, rawat fakir miskin. Itu yang kita tagih. Apakah bangsa ini udah cerdas selama 10 tahun? Cerdas dalam soal apa? Dalam soal menghafal nama-nama ikan. Kan itu yang terjadi kan? Indeks pendidikan kita drop terus. Kita dengan Vietnam sama-sama mengalokasikan 25% anggaran untuk pendidikan. Vietnam nomor 4 dari atas, kita nomor 4 dari bawah, sama-sama keluarin 25%. Jadi apa soalnya? Pasti ketidakmampuan untuk membaca efek dari public policy itu. Jadi perintah pertama udah gagal, cerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah kedua, rawat fakir miskin, terjadi enggak? Memang dirawat fakir miskinnya, karena itu jadi banyak, bertambah kemiskinan. 4.0, 4.0. Oh betul, millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Kan itu soalnya tuh. Saya terangkan itu bukan dalam rangka benci dendam, dalam rangka kritik intelektual. Anda lihat baru-baru ini millennials masuk istana, Presiden pamerkan, ini adalah pembantu-pembantu saya, millennials namanya, yang berpikir cepat. Tapi waktu diperkenalkan semuanya pakai putih hitam. Kalau dia berpikir cepat, kreatif, ngapain dikasih seragam? Seragam itu menandakan penyeragaman, bukan kreativitas itu. Karena mau ikut cara-cara Amerika. Amerika itu ada yang namanya West Wing. Di samping kamar presiden ada sekumpulan anak muda yang berpikir cepat. Semua isu internasional di dalam 2-3 menit udah bisa tiba di
kantor presiden. Karena itu ruang presiden dan ruang millennials yang disebut West Wing di Amerika itu ada connecting door. Jadi milenial bisa ketok aja, presiden ini ada problem apa? Virus Cina. Ini ada problem, Amerika berusaha nyerang Iran. Ada masalah, kira-kira bagaimana pembiayanya? Mungkin Amerika akan bebankan pada Arab Saudi karena Arab Saudi ketakutan kilang-kilang minyaknya diserbu oleh Iran. Presiden ambil keputusan cepat. Ini milenial di istana menunggu presiden panggil rapat. Jadi bukan inisiatif untuk mengajukan, itu konsepnya kacau. Milenial itu nggak perlu rapat karena ada kedaruratan informasi, maka dia boleh ketok pintu presiden, masuk dengan jeans, kalau bisa nggak usah pakai kaos kaki. Ini buat ketemu presiden dia mesti pakai dulu baju hitam putih supaya rapi. Isunya udah keburu kebakar, udah keburu hilang. Anda lihat cara kita bernegara. Kita copy paste model Amerika, tapi kulturnya tetap kultur feodal. Problemnya itu. Saya berharap di Makassar nggak ada cara semacam itu. Basa-basi segala macam, keterus terangan yang kita perlukan. Dan ada kondisi sosial yang membara tiap hari, yaitu kebencian antar manusia bertumbuh diam-diam di semua sudut kota di Indonesia itu. Saya mondar-mandir di seluruh Indonesia dan saya tangkap keresahan itu. Jadi kita di sini di ruang Muktamar Muhammadiyah berupaya menghasilkan konsep alternatif. Tugas kampus adalah hasilkan konsep alternatif. Tapi sekarang kampus diteror oleh kebijakan-kebijakan eksekutif yang melarang orang berpikir kritis. Anda bisa di DO hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kemarin di Ternate saya kasih kuliah umum, datang mahasiswa 4 orang, Pak Rocky kami habis di DO oleh rektor Universitas Negeri. Kenapa? Karena kami demo tentang hak asasi manusia, tentang pikiran tentang hak asasi manusia, kasusnya Papua dan beberapa tempat. Saya tanya, kalian bodoh ya? Enggak Pak, IP kami bagus. Lalu kenapa kalian di DO? Saya nggak tahu, katanya. Hanya karena kami demo. Demonya pun di luar kampus. Jadi demo di luar kampus, rektor DO. Kan gila. Mahasiswa hanya bisa di DO kalau dia dungu, bukan karena dia demo. Itu soalnya.